Pemerintah begitu getol menyatakan untuk silaturahim, permohonan maaf, selamat merayakan Lebaran, cukup dengan video call, Zoom, dan macam-macam. Kok ulang tahun itu harus dilakukan dengan pertemuan langsung. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Sobat sekalian, ini ada surat yang masuk ya dari salah seorang viewer kita, salah seorang netizen kita, itu kemudian mengajukan pertanyaan isu hangat yang terjadi di Jawa Timur. Itu ada viral video Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa merayakan hari ulang tahunnya itu di rumah jabatan dan diduga melanggar prokes, mengundang banyak kerumunan dan diduga tidak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ada artis yang sampai hadir di sana. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah melalui akun media sosial TikTok @jatimtimes ini, tampak kemeriahan pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang digelar di Rumah Dinas Gubernur di Kompleks Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Rabu malam. Video juga menampilkan adanya kerumunan tamu yang tengah menikmati sajian musik dari grup band dan artis ibu kota. Video ini langsung viral terkait penyelenggaraan pesta di tengah pandemi. Pertanyaannya sederhana gini, Ustadz, baru-baru ini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa merayakan pesta ulang tahunnya di rumah jabatan, yaitu pada hari Rabu 19 Mei 2021, yang kemudian mengundang kerumunan banyak orang dan diduga tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga memang ada artis di sana. Kasus ini ternyata teman-teman sudah melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu Polda Jawa Timur di sana. Ada pertanyaan menarik. Apakah kasus ini akan berlaku sama, penanganannya akan sama, perlakuannya akan sama, itu dengan kasus yang menimpa HRS yang sedang ditangani awalnya adalah di Polda Metro Jakarta gitu ya. Baik, coba kita lihat. Kalau kita cek di media gitu ya, ini memang kalau kita kutip di misalnya di Kompas gitu ya, di Kompas tanggal 22 Mei ini memang ada disebut itu pesta ulang tahun Hovifah yang viral gitu ya. Digelar spontan tapi undang artis gitu. Bagaimana kita melihat persoalan ini? Saya jujur harus menyatakan bahwa bukan yang berat untuk menjelaskan itu berkaitan dengan penegakan hukumnya gitu ya, tapi yang berat menjelaskan itu adalah berkaitan dengan kelakuan pejabat kita sekarang ini yang sepertinya tidak ada akhirnya gitu ya. Bukan hanya sebenarnya melakukan pesta adalah bukan hanya Gubernur Jawa Timur, di beberapa tempat lain juga terjadi gitu. Pejabat kita di tengah krisis kepercayaan oleh publik, makin terus saja mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang mengusik rasa keadilan itu. Itu kita agak berat menjelaskan itu dengan nalar yang sehat. Mungkin bisa dijelaskan kalau kita punya nalar yang tidak sehat gitu ya, tapi kalau nalar yang sehat sepertinya akan buntu menjelaskan apa sebenarnya motif di balik itu gitu. Yang membuat kita sangat miris itu karena sesungguhnya meskipun sudah melewati masa penyekatan gitu ya, tapi kita lihat bahwa momennya sebenarnya adalah masih di momen Syawal, Lebaran gitu ya, di mana pada saat bersamaan sebenarnya baru saja itu kan publik kita, warga kita justru atas nama juga COVID dilarang untuk mudik ke kampung halaman. Coba kita agak sedikit meresapi ya, mencoba menyelami perasaan publik sekarang ini, perasaan terutama saudara-saudara kita yang sebenarnya itu kemudian punya harapan besar, ada niatan untuk mudik ke kampung halaman gitu ya, untuk bisa bertemu keluarganya, bisa bersilaturahim sanak famili mereka, bisa kemudian berziarah ke kuburan orang tuanya, kalau itu sudah meninggal gitu ya, dalam rangka momen Lebaran kemarin. Tapi kemudian kan kesempatan yang sangat istimewa itu kemudian serta-merta, tanda petik gitu ya, serta-merta kemudian seolah-olah dirampas oleh negara, tidak kesampaian niatannya, hanya karena kemudian ada kekhawatiran negara, jangan sampai si perantau ini mudik ke kampung halaman lalu kemudian menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19. Maka kemudian pilihannya adalah itu dibatasi awalnya lalu kemudian ditutup total. Tidak boleh ada perjalanan, terutama di tanggal 16 sampai 17 Mei yang dinyatakan penyekatan itu. Sampai-sampai ada yang menyebut ini seolah-olah kita berada dalam sebuah tahanan kota gitu ya. Tapi faktanya seperti itu. Kebijakan itu sesungguhnya memang pada saat itu saja itu kan menimbulkan rasa kecewa dan sedikit agak marah. Sampai meskipun memang ada beberapa
warga perantau yang kemudian dengan segala cara kemudian menerobos pintu-pintu penyekatan pada saat itu ya, karena ya itu tadi, kalau data dari Kementerian Perhubungan itu mendata bahwa pada saat itu potensial yang memaksa mudik itu kan 18 juta gitu ya, 18 juta. Bayangin jumlahnya. Karena juga memang pada saat bersamaan ada banyak peristiwa, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu justru mengusik rasa ketidakadilan. Masyarakat dilarang mudik pada saat itu, tidak ada ampun sama sekali tidak boleh mudik, baik yang ada di dalam negeri kita sendiri mudik ke kampung halaman, termasuk juga warga kita TKI yang ada di luar negeri. Hanya saja kemudian pada saat bersamaan itu kan berjubel tuh, berseleweran, bebas saja datang warga negara asing, TKA gitu ya, tenaga kerja asing itu masuk ke Indonesia hanya dengan berdalih bahwa dia sudah ada suket dan menggunakan pesawat charter. Ini kan akal-akalan saja sebenarnya gitu, karena kalau itu kenapa tidak berlaku juga dengan warga negara kita gitu. Tapi faktanya seperti itu yang terjadi. Nah, akhirnya apa? Banyak kemudian melakukan perlawanan seperti yang disebut oleh sosiolog kita yang pernah juga dijelaskan di channel ini adalah Dr. Sawedi, menyatakan bahwa mengistilahkan pembangkangan sosial. Jadi warga yang melakukan perlawanan itu adalah bagian dari sebuah aksi pembangkangan sosial gitu ya yang dilakukan. Nah, tapi kita tidak akan membahas lagi di aksi pembangkangan sosial. Hanya saja memang peristiwa itu kan kemudian semakin diperparah. Karena mengapa terjadi aksi pembangkangan sosial kan sebenarnya karena ada berbagai kebijakan yang mengusik rasa ketidakadilan bagi publik yang menimbulkan bahwa seolah-olah ini hanya berlaku pada dirinya. Sehingga ya sudah, karena hukum itu tidak berlaku adil, maka mereka kemudian melakukan perlawanan. Dan itu kemudian diperkuat hari ini, pejabat negara, pejabat publik itu kemudian melakukan pesta ulang tahun, mengundang kerumunan di rumah jabatan untuk merayakan ulang tahunnya. Ini kan sebenarnya adalah sebuah kegiatan yang mana lebih istimewa antara ulang tahun, memang tidak bisa dipertentangkan gitu ya, istimewanya antara ulang tahun dengan Lebaran gitu. Ini dua hal yang berbeda. Hanya saja memang dalam kegiatannya adalah cara merayakannya itu kan sebenarnya bisa diantisipasi. Pemerintah begitu getol menyatakan bahwa untuk menyampaikan silaturahim, permohonan maaf, selamat merayakan Lebaran, cukup dengan video call, Zoom, dan macam-macam. Kok ulang tahun itu harus dilakukan dengan pertemuan langsung. Kejadian ini semakin membuat publik menjadi miris dan bisa jadi kemudian akan melahirkan kesimpulan yang negatif. Seolah-olah bahwa COVID itu hanya menyasar bagi orang miskin. COVID itu hanya berlaku pada rakyat biasa, tidak kepada pejabat gitu ya. Padahal yang namanya virus itu tidak bisa mendeteksi jenis kelamin, tidak bisa mendeteksi kelas masyarakat. Bahkan faktanya dalam beberapa hal justru sebaliknya. Yang banyak korban adalah orang-orang yang selama ini berdiam dalam gedung-gedung ber-AC gitu. Lain adalah berkaitan dengan pertanyaan yang bahwa apakah hukum akan berlaku. Kita kembali pada persoalannya. Sebenarnya ada dua hal di sana yang terjadi. Satu adalah ulang tahunnya sendiri dilaksanakan di masa pandemi. Apakah ini wajar atau tidak, dan apakah itu tidak melanggar protokol kesehatan. Meskipun sekali lagi saya ingatkan bahwa istilah protokol kesehatan ini sebenarnya adalah bagi Profesor Dr. Najib Ustadz sebenarnya ini tidak dikenal gitu ya. Dan bagi mereka paling tidak bahwa orang memakai masker, menggunakan masker, lalu kemudian cuci tangan, menjaga jarak, macam-macam itu hanyalah ikhtiar, gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya yang menjadi penting juga memang dalam virus itu tidak boleh ada kegiatan berkerumun gitu. Bukan berarti Anda sudah punya masker lalu kemudian bebas saja menyanyi macam-macam, bebas berkeluyuran kemana-mana gitu. Itu bukan sesuatu jaminan gitu. Karena COVID itu bukan berarti dia takut sama masker gitu. Itu saya kira yang harus clear. Jadi itu poin pertama harus kita lihat apakah itu tidak melanggar atau tidak. Yang kedua adalah bukan hanya di surat edaran Mendagri ya, tapi berkaitan dengan undang-undang juga undang-undang kesehatan kita. Yang kedua adalah karena kegiatan ini ternyata dilakukan di rumah jabatan. Nah ini yang paling saya kira juga perlu dikaji tersendiri karena pemirsa sekalian harus dipahami bahwa apa sih itu rumah jabatan gitu? Apa itu rumah dinas? Rumah dinas itu berbeda dengan rumah pribadi. Kalau Anda melakukan di rumah pribadi, ya silakan saja. Toh itu adalah namanya pribadi, seluruh operasional aset itu adalah milik pribadi Anda di sana. Tapi karena Anda di rumah dinas, melaksanakan di rumah dinas atau di rumah jabatan, maka
Yang namanya rumah dinas adalah itu aset negara. Seluruh yang ada fasilitas di sana adalah milik negara. Dan yang digunakan untuk membelanjakan fasilitas di sana adalah uang negara, termasuk merawatnya. Uang negara itu apa? Uang negara adalah uang yang dipungut melalui masyarakatnya, melalui kita semua ini, yang dipungut dari kita semua ini melalui dua hal, paling tidak adalah, atau tiga gitu ya, paling tidak melalui pajak atau distribusi atau melalui bantuan keuangan. Jadi hibah, karena masyarakat pun bisa menghibahkan kepada pemerintah gitu ya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Tapi sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa yang namanya sekali lagi, yang namanya rumah jabatan itu aset negara yang sesungguhnya secara protokol memang pejabat publik, pejabat negara itu disediakan rumah dinas. Dalam rangka apa? Dalam konteks untuk selain karena keprotokolannya sebagai pejabat, juga untuk mempermudah pelayanan publik. Bukan untuk dipakai pesta. Karena hari ulang tahun adalah itu berkaitan dengan pribadi, pesta pribadi. Tidak ada hubungannya dengan publik. Maka dalam konteks itu, saya ingin memberi apresiasi kepada teman-teman yang aktivis 98 yang melaporkan gitu ya, bahwa ada dua hal. Satu adalah pelanggarannya sendiri dalam pelanggaran untuk kesehatan, dan yang kedua adalah karena pesta hari ulang tahun dilakukan di masa pandemi dan mengundang kerumunan, dan yang kedua adalah karena dilakukan di rumah jabatan. Di rumah jabatan ini adalah, menurut saya, dia bagian dari perilaku koruptif. Dan saya kira ini harus, karena bagaimanapun juga, di sana adalah seluruh fasilitas yang digunakan itu adalah fasilitas negara yang tentu dibiayai oleh uang negara. Contoh sederhana. Bagaimana memastikan bahwa hari ulang tahun malam itu adalah menggunakan uang pribadi? Listrik. Gimana caranya membayar? Toh yang membayar, yang dipakai membayar adalah uang rakyat. Dan malam itu tentu adalah listrik yang menyala adalah listrik yang ada dalam rumah jabatannya. Atau dengan yang lain-lainnya. Sehingga menurut saya, ini adalah, semoga berharap bahwa ini adalah terakhir kalinya, jangan lagi ada yang menggunakan fasilitas negara, itu kemudian menggunakan kepentingan pribadi. Apalagi kemudian berpesta di sana. Ini adalah contoh yang paling, menurut saya adalah, yang tidak elok bagi publik. Seolah-olah bahwa karena kita pejabat, maka kita bisa bebas menggunakan apa saja. Betul Anda bisa menggunakan apa saja, tapi ini soal etika pemerintahan. Humas Polda Jawa Timur seperti yang kita kutip di beberapa media juga sudah menyatakan bahwa mereka akan berusaha maksimal seobjektif mungkin, profesional gitu ya, dan objektif mungkin dalam menangani kasus ini. Karena ini adalah kasus yang tentu juga disorot publik gitu. Jadi bukan berarti bahwa penegakan hukum itu hukumannya sama, lalu kemudian kita menyatakan bahwa itu sama perlakuannya gitu ya. Tapi yang harus dinyatakan bahwa sikap profesional itu betul-betul berkaitan dengan tingkat derajat pelanggarannya, lalu kemudian hukumannya adalah harus betul-betul menimbulkan rasa keadilan bagi publik. Karena ingat, tujuan hukum dibentuk adalah bukan untuk menciptakan rasa keadilan kepada publik. Jadi selain ada kepastian hukum di sana, juga adalah ada rasa keadilan bagi publik.